Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wa liyaqulu qawlan shadida. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, man syahala tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang besar kepada diri kita, keluarga kita. Tentunya saja karunia yang besar adalah kenikmatan iman dan Islam, sehingga selamat dan tidaknya manusia di dunia dan akhirat karena teguhnya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah kepada kehidupan manusia dan menulurkan generasi-generasi yang hebat di dunia ini. Semoga kita menjadikan ummatul wahdah, umat yang satu, yang gigih memperjuangkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti di yaumul qiyamah kita bersama dengan beliau dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda Al-Masudiyah beserta staf dan jajaran guru yang saya hormati dan Allah muliakan, bahkan saya banggakan para panitia Matsama Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda Al-Masudiyah tahun pelajaran 2021-2022 ini. Dan tentunya saja yang saya sangat banggakan, yang saya cintai, para peserta Matsama di madrasah yang kita cintai ini. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin dan bisa mengikuti acara yang mulia ini selama 3 hari ke depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang generasi ke depan, berarti kita berbicara tentang bagaimana kita mendidik anak ataupun siswa dan siswi. Kalau kita berbicara tentang generasi Qur'ani, berarti sebagai titik tolaknya, sebagai objeknya adalah siswa dan siswi ataupun anak-anak yang ada di dalam kondisi pandemi ini. Sehingga prihatin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menguji keimanan, ketakwaan kepada manusia di muka bumi ini. Kurang lebih kita sudah mengarungi, menjalani kepada pandemi COVID-19 ini 2 tahun lamanya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan Allah akan menguji kepada orang-orang yang beriman dengan sedikit ketakutan dalam jiwanya. Tentunya kita berharap pandemi ini cepat berlalu, meninggalkan diri kita, keluarga kita, tentunya seluruh dunia, terutama kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara tentang generasi Qur'ani, bahwa objektivitasnya adalah para pemuda dan pemudi. Kalau tipe-tipe ataupun jenjang dari manusia adalah ada yang disebut dengan bayi, ada yang disebut dengan anak, ada yang disebut dengan remaja, ada yang disebut dengan dewasa, dan kesananya ada yang disebut dengan manula. Nah, kalau kita generasi berarti bagaimana kita mempersiapkan
anak-anak dan juga para remaja, pemuda untuk mempersiapkan generasi Qur'ani ke depan. Bagaimana kita menghadapi kehidupan kita 5 tahun, 10 tahun kemudian. Nah, berarti tentunya kita harus mempersiapkan generasi yang Qur'ani. Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang Rasulullah SAW. Ya Siti Aisyah, bagaimana sifat dan perangai Rasulullah SAW? Siti Aisyah menjawab bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat dan juga karakter Al-Quran. Nah, berarti kredibilitas manusia generasi ke depan adalah bagaimana memiliki karakter Quran ataupun memiliki akhlak-akhlak di dalam Al-Quran. Bahwa kita tahu salah satu fungsi dalam Al-Quran adalah menjadi pedoman hidup kepada kehidupan manusia. Selamat ataupun tidak selamat kehidupan kita kalau kita berpedoman kepada Al-Quran. Nah, kalau kita lihat bahwa tipologi anak menurut Al-Quran, yang pertama kita harus tahu adalah anak itu adalah merupakan fitnah. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 28 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya harta-harta kalian, kemudian anak-anak kalian pada dasarnya adalah merupakan fitnah kepada kehidupan kita kalau seandainya tidak dipersiapkan kepada keilmuan, ketakwaan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan fitnah kepada orang tuanya, ataupun ketika di sekolah adalah memberikan fitnah kepada guru-guru ataupun kepada lembaga kalau seandainya tidak bisa dididik. Dan yang kedua, tipologi dari anak ini adalah zinatun min hayatid dunya, menjadi perhiasan kepada dunia ini. Kenapa disebut dengan perhiasan? Ketika memiliki anak ataupun generasi, dipersiapkan dengan generasi yang tangguh dalam spiritual keagamaan, tangguh dalam pengetahuan edukasi, tangguh di dalam menghadapi digitalitas tahun 2021 ini, ya, menjadikan suatu kehidupan yang merata dalam kehidupannya sehingga memiliki generasi yang tangguh, maka anak ini nanti akan menjadikan zinatun min hayatid dunya, akan menjadikan perhiasan kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada lembaganya yang menorehkan prestasi-prestasi yang hebat. Bahkan tentunya saja orang tua akan bangga, sekolah akan bangga kepada generasi-generasi yang hebat, memiliki prestasi, memiliki akhlak yang bagus, yang memiliki kehidupan yang sukses di masa yang akan datang, dan ini akan menjadikan suatu kehidupan yang hebat di dunia ini adalah memiliki generasi yang hebat, yang memiliki putra dan putrinya zinatun min hayatid dunya, perhiasan di dunia ini. Tapi jangan terlena, karena kehidupan kita hanya semata saja, dunia ini adalah hanya sebatas kita melintas jalan saja. Karena itu adalah merupakan fata morgana, dan nanti akan kita tinggalkan. Maka sebaik-baiknya kita, kehidupan kita adalah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan yang ketiganya, tipologi anak itu menurut Al-Quran, ataupun generasi Al-Quran, dan nantinya kita akan implementasikan kepada generasi Qur'ani. Yang ketiganya adalah yang disebut dengan di dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada kata-kata di dalam doa ini yang sering kita doakan kepada putra-putri ataupun kepada siswa dan siswi, adalah yang disebut dengan qurrata a'yun, yang memiliki matanya dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketajaman yang berpikir yang sangat hebat. Bahkan dicontohkan para ulama, bahkan para rasul, para anbiya wal mursalin itu memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan doa ini adalah melekat kepada diri kita,
kepada para peserta Matsama bahwa putra-putri kita memiliki ketajaman berpikir ataupun kecerdasan yang sangat luar biasa. Dalam psikologis, bahwa kecerdasan ini salah satunya adalah kecerdasan IQ, ataupun bahasa kita adalah intelligence quotient, otaknya yang sangat luar biasa. Ya berpikirnya bagus, ya matematiknya bagus, menghafal Al-Qur'annya bagus, itu adalah memiliki intelligence quotient yang sangat luar biasa. Ada yang disebut dengan spiritual quotient, artinya keagamaannya yang sangat bagus. Pembiasaannya, sholat berjamaahnya gak usah disuruh. Kemudian mengikuti pembacaan Al-Quran setiap pagi, ya pembiasaan ketika di sekolah, menghafal Al-Quran. Bahkan perlu tahu kita di Sanawiyah ini, sebagai program unggulan adalah tahfiz Al-Quran. Semoga peserta Matsama nanti menjadi siswa, diterima di MTS ini, itu sangat betah untuk mengkaji Al-Quran, sholat berjamaah, dan sebagainya. Itu adalah memiliki yang disebut dengan intelijensi ataupun spiritual quotient. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan emotional quotient, artinya memiliki emosional, kepekaan terhadap sosial, saling membantu, ya, tanggung jawab, kemudian saling tolong-menolong, dan sebagainya. Itu adalah diharapkan adalah dalam doa seorang orang tua kepada putra-putrinya, yang disebut dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga diharapkan menjadi pemimpin di dunia ini. Tapi yang keempat, anak ini, generasi ini, kita yang khawatir. Ya. Itu di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taghabun ayat 15 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sungguh kepada bapak dan ibu dan juga kepada putra-putrinya aduan akan menjadi musuh nanti di padang mahsyar. Na'udzubillah. Kenapa menjadi musuh? Karena itu bertolak belakang dengan agama. Yang satu anaknya tidak mau diminta pertanggungjawaban oleh orang tuanya, ataupun orang tuanya tidak mau diminta pertanggungjawaban oleh anaknya, sehingga nanti lempar bola, ya, penggeliningan bola antara yang dari atas kepada bawah itu semakin cepat. Maka generasi ini kita harapkan menjadi harmonis di dalam keluarga. Maka tanggung jawab seorang tua adalah memberikan, terutama adalah akidah yang kuat. Yang kedua, memberikan pendidikan yang sangat hebat kepada putra-putrinya. Dan yang ketiganya, selalu mendoakan kepada putra-putrinya. Maka tipologi anak ini kita harapkan bagaimana sinergitas kepada kita menghadapi generasi Quran ke depan. Seperti tadi kita tahu bahwa Al-Quran ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Maka Al-Quran ini menjadi sumber landasan hukum yang paling utama dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, bahwa kalau kita melihat di dalam tafsir karangan Quraisy Shihab, salah satunya kita mempersiapkan generasi Qurani ini. Yang pertama adalah diharapkan manusia ataupun generasi ini adalah pandai membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita harapkan putra-putri kita, kemudian para peserta Matsama MTS ini, diharapkan kita bisa membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah wahai para sahabat Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran kita harus baca. Dari mulai kita bacanya makharijul hurufnya, kemudian sifat-sifat hurufnya, kemudian kita di dalam ilmu tajwidnya. Bahkan kita ilmu tajwid itu hukum belajarnya adalah fardu kifayah, tetapi cara membaca Al-Quran dengan tajwid adalah merupakan fardu ain kepada diri kita. Maka kalau seandainya kita membaca Al-Quran tetap salah, ya, tanpa belajar, maka kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan generasi Quran, apalagi kita dalam rangka menghadapi pandemi ini. Ya, selain kita menjaga protokol kesehatan, bahkan kalau di Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, yang pertama kita menjaga iman, yang kedua menjaga imun, dan
yang ketiganya adalah menjaga aman. Ya, menjaga iman berarti tentunya saja kita menjaga akidah kita. Yang keduanya kita menjaga imun artinya kesehatan, ya, memakai masker, kemudian kita menggunakan hand sanitizer, kemudian kita menjaga jarak ataupun social distancing, ya. Tapi kita ingat bahwa di dalam contoh-contoh Rasulullah SAW kita jangan tinggalkan wudu, jangan tinggalkan kita membaca Al-Quran. Ya. Jadi kita harap bahwa generasi Quran ini yang keduanya menurut Imam Quraisy Shihab menyatakan bahwa menjaga akidah yang bagus. Bagaimana akidah ini ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya yang disebut dengan iman tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam hati kita sepenuhnya bahwa Allah, bahwa Rasulullah, bahwa malaikat dan yang enam rukun ini di dalam rukun iman ini kita laksanakan dengan baik. Nah, sehingga kita akan menjadi generasi yang kokoh. Contoh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau mempertahankan keimanan sehingga rela beliau adalah dicambuk, beliau rela di dalam perutnya adalah disimpan batu yang besar, bahkan dimaki-maki, ya kan? Tetapi beliau adalah menjadi orang yang mulia karena mempertahankan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiganya bahwa mempersiapkan generasi Quran adalah memahami Al-Quran. Ini insya Allah Madrasah Sanawiyah, ya, kita akan belajar tentang Al-Quran hadis, belajar tentang fikih, belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, belajar tentang bahasa Arab, ya. Ini adalah mencoba bagaimana memasukkan pemahaman-pemahaman Al-Quran kepada peserta matsama dan nanti akan menjadi siswa dan siswi di Madrasah Sanawiyah ini. Ya. Terus yang keempat, yang terakhir, bahwa kita mencoba mempertahankan, mempersiapkan dan membumingkan kehidupan kita, putra-putri kita menjadi generasi Quran ini adalah mengamalkan terhadap Al-Quran. Jadi jangan sampai kita bisa membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, tetapi kita tidak mengamalkan kepada Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran menyatakan bahwa disebutkan orang munafik, disebutkan orang kafir, musyrik, ketika orang itu adalah hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi tidak bisa mengamalkan Al-Quran. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam Al-Quran, ya, wa ma lam yahkum bima anzalallah, barang siapa orang yang tidak menghukumi, tidak melaksanakan hukum-hukum Allah di dalam ayat Al-Quran, fahuwal munafikun, maka orang ini adalah orang yang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Selamat buat peserta matsama, semoga kalian betah di Madrasah Sanawiyah dan juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, praktek-praktek dari kakak-kakak dari panitia. Semoga Anda menjadi orang yang memiliki generasi penerus Al-Quran dan juga kita menjadikan teladan kepada Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa durriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.